Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, kita kembali jumpa dalam acara yang kita nantikan. Pemberitaan firman ini tentu saja bukan hanya untuk kaum ibu, bukan hanya untuk kaum ibu, ya atau kaum wanita pada umumnya, juga kepada semua orang yang membutuhkan suara kebenaran. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, Allah Israel yang Maha Kudus, kami merindukan suara Bapa, kami menginginkan suara Bapa, kami mohon suara Bapa di acara wanita surgawi ini. Kami mohon anugerah-Mu Bapa, agar apa yang kami dengar pada kesempatan ini adalah kebenaran yang tertuang dari hati-Mu sendiri. Hati Bapa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, berkati acara wanita surgawi ini. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampuni semua ketidaktepatan yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan. Mohon maaf, minta ampun. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Yang tinggal hanya namaku, terukir di nisan batu, tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu, di tanah kering yang beku. Telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Yang tinggal hanya namaku, yang tinggal hanya namaku, terukir di nisan batu, tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu, di tanah kering yang beku. Telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi, hanya tubuh yang fana. Tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi,
hanya tubuh yang fana. Tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi sesungguhnya. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini. Di makam bumi hanya tubuh yang fana. Tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Saudara sekalian, saudara pernah pergi ke pemakaman? Pasti bagi kita yang sudah berumur, kita sudah pernah pergi atau berada di pemakaman. Kalau kita tertumbuk dengan nama orang yang pernah kita kenal, apalagi pernah hidup bersama di pemakaman itu, maka bisa timbul kesadaran betapa tidak berartinya hidup di bumi yang hanya 70 tahun, kalau akhirnya manusia hanya menjadi debu. Betapa tidak berartinya, saudaraku. Tetapi biasanya orang tidak merenungkan hal itu. Biasanya orang hanya melihat atau membaca nama di nisan lalu lewat begitu saja. Kalaupun ada kenangan yang muncul, dia berusaha untuk membuangnya. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan betapa tidak berartinya hidup selama 70 tahun kalau akhirnya orang akan terkubur menjadi debu, dimakan cacing, saudaraku. Tubuhnya bukan hanya hancur, betul-betul lenyap dimakan cacing, saudara. Dan itu sebuah ketragisan. Makanya ketika Tuhan berkata kepada manusia pertama, kalau engkau makan buah ini, kamu mati. Itu peringatan yang sangat penting. Tidak boleh dianggap remeh. Tapi ternyata manusia pertama menganggapnya remeh, saudaraku. Anda bisa bayangkan pada waktu Hawa menemukan anaknya Habil bersimbah darah. Wanita pasti akan lebih tergores, ya. Tentu juga Adam. Ia mengguncang-guncang tubuh Habel dan berkata, "Nak, jangan tidur di sini, hari sudah gelap. Mama papa sudah cari kamu. Kenapa kamu tidur di sini? Ayo pulang." Tapi ternyata Habel tidak berkutik sama sekali. Dan mereka ingat inilah kematian itu. Saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Elohim yang maha kudus yang bernama Yahweh, Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abram, Ishak dan Yakub adalah Allah yang baik. Ia tidak mau manusia berakhir hanya sampai di tubuh yang hancur dan kemudian dibuang ke dalam api kekal. Allah merancang agar manusia bisa memiliki tubuh yang baru dan bisa ditanam di taman abadi di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jangan anggap remeh apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku ada, kamu ada. Di balik pernyataan itu, Tuhan sebenarnya ingin berkata, kalau aku kembali, aku bisa menjemput kamu. Jangan sampai kamu tidak dapat kujemput. Aku pasti kembali. Dan aku ingin di mana aku ada, kamu ada. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu, saudaraku, sebenarnya memuat peringatan agar kamu jangan main-main dengan hidup ini. Sebab aku mengorbankan diriku mati di kayu salib sebagai cara satu-satunya yang dilakukan oleh Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Sebab kalimat aku menyediakan tempat bagimu bisa berarti fisik. Benar-benar Tuhan Yesus menyediakan tempat secara fisik untuk kediaman orang percaya nanti. Yang kedua, mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti Tuhan Yesus harus menderita. Harus mati dan bangkit. Supaya ada jalan, ada akses untuk sampai kepada Bapa. Dan Tuhan mengingatkan jangan main-main dengan hal ini. Jangan tidak memiliki tujuan hidup. Jangan tidak memiliki goal. Karena tujuan atau goal hidupmu adalah menantikan aku. Goal dan tujuan hidupmu adalah menantikan aku supaya ketika aku kembali, aku menemukan kamu dapat kujemput. Di Lukas 18 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan satu pernyataan yang berulang-ulang saya kemukakan, saudaraku. Akan tetapi jika anak manusia atau Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini masalahnya. Pasti Tuhan memenuhi janjinya dan apa yang dikatakan pasti Tuhan Yesus penuhi. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Bisa secara fisik Tuhan menyediakan dunia, langit dan bumi yang baru, dunia yang baru. Ya, secara fisik. Atau itu berarti Yesus harus menderita, mati dan bangkit supaya manusia dapat akses sampai kepada Bapa di surga. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita tidak boleh bermain-main dengan masalah ini, saudaraku. Jangan seperti manusia pertama yang tidak serius dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya kemukakan di awal pemberitaan firman ini. Kalau kita ke pemakaman, kita lihat nisan. Lalu ada nama-nama yang bisa kita baca. Dan saya sering kalau ke pemakaman sempat atau menyempatkan membaca beberapa nama walaupun tidak saya kenal. Dan saya sering tergoda untuk membaca, untuk melihat berapa umur orang ini, kapan dia dilahirkan, kapan dia meninggal. Kadang-kadang kita menemukan ini rasanya, ini baru beberapa hari ini dikubur, kelihatan baru. Ya, saudaraku, dan kalau kita tertumbuk dengan nama yang kita kenal, nah, ada kenangan yang muncul. Dan jangan lewatkan pada waktu itu, renungkan saudaraku. Renungkan. Betapa tidak berartinya manusia
yang kalau pada akhirnya menjadi debu. Tetapi Tuhan yang baik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia. Allah tidak menghendaki manusia mati konyol hanya menjadi debu. Allah akan membangkitkan orang mati, memberikan tubuh baru, dan menyediakan, saudaraku, tempat dunia baru, langit baru, bumi baru. Ketika kita membaca nama yang kita kenal di 1 Nisan, dan kalau kita mau merenungkan, tadi saya katakan banyak orang hanya sambil lalu saja melihat nama, kalaupun muncul kenangan dia buang. Coba renungkan. Kalau sudah menjadi debu seperti itu, apa artinya saudara? Apa artinya dengan kecantikan? Dia pernah cantik. Dulu dia cantik loh, apa artinya? Oh dia tuh gagah loh, ganteng, apa artinya? Oh dia tuh kaya loh, punya perusahaan, punya gelar, apa artinya? Dia populer, apa artinya saudaraku? Nah, ini yang kita harus pikirkan, kita harus renungkan ibu-ibu. Supaya kita memperhatikan pernyataan Tuhan ini. Jangan anggap ringan, saudara. Ingat, Allah memperingatkan Adam dan Hawa, pada hari engkau makan buah ini kamu akan mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab. Makanya ketika Adam dan Hawa menjumpai Habel bersimbah darah dan mencoba membangunkan Habel, ayo pulang nak, hari sudah senja atau malam. Begitu kira-kira saya dramatisir. Tetapi Habel sudah meninggal. Itu tragis. Itu tragis saudaraku. Itu sangat tragis. Nah sekarang Tuhan mengingatkan kita. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah mempersiapkan tempat itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ada. Membawa kamu supaya di mana aku ada, kamu ada. Masalahnya adalah ketika anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Itu masalahnya. Saudara, jangan anggap ringan ini. Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan kita harus merespon kasih Tuhan ini, anugerah Tuhan ini. Dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Lukas 18 ayat 8, tetapi ketika anak manusia datang, apakah dia mendapat iman di bumi? Kita yang harus menyaut dan menjawab, ada Tuhan, aku. Saya Tuhan. Iman sesuai dengan standar yang Allah inginkan. Aku Tuhan. Saya ada Tuhan. Kalau tidak, Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian pertama, kematian fisik. Tetapi masih ada harapan untuk dibangkitkan memiliki tubuh yang baru dan menempati langit baru, bumi baru. Saudaraku, tetapi kematian kedua tidak ada kesempatan lagi, saudara. Tidak ada kesempatan orang yang terpisah dari hadirat Allah, orang yang tidak mendapat kesempatan untuk dipulihkan atau untuk rekonsiliasi, untuk berdamai dengan Allah. Kita yang masih hidup ini, Tuhan beri kesempatan untuk berdamai dengan Dia. Kita diberi kesempatan untuk berdamai dengan Dia. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mengingat betapa tidak berartinya hidup ini kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa.
mengingat betapa tidak berartinya hidup ini kalau tidak memiliki iman seperti yang dimaksud di dalam Lukas 18 ayat 8. Maka mari kita berjuang untuk mencari iman atau menemukan iman, saudaraku. Tetapi kenyataan yang kita jumpai, dan ini sudah saya persiapkan dari tadi. Banyak orang tua, tidak sedikit orang tua, makin tua itu makin menggenggam apa yang dia miliki. Makin tua makin menggenggam. Makin tua makin mengumpulkan. Ada orang-orang tua seperti ini. Bukan makin tua mesti semakin melepaskan apa yang mestinya dia lepaskan. Makanya sudah perhatikan ada orang-orang tua, khususnya ibu-ibu. Itu semakin tua itu semakin, kalau orang Jawa bilang nyusuh. Itu kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada itu. Membuat nyusuh itu sarang ya. Sarang. Membuat sarang. Kalau burung itu membuat sarang. Jadi makin tua makin membuat sarang. Barang-barang yang tidak berguna pun juga dikumpulkan. Dan itu bukan 1-2 loh saudara. Ya. Plastik yang mestinya dibuang dilipat. Ya. Kardus-kardus, bungkus-bungkus yang mestinya tidak berguna dikumpulkan. Kalau cucu atau anak berkata, opa, oma, eyang, mbah, untuk apa? Ya nanti kalau kita butuh. Perhatikan, nanti kalau kita perlu. Padahal belum tentu dia masih hidup waktu barang itu diperlukan. Atau memang tidak diperlukan lagi, saudara. Mengerikan, saudaraku. Ini mengerikan sekali. Nah, banyak orang makin hari makin terbelenggu. Sampai akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tersebut. Nah, kepada ibu-ibu kaum wanita, karena ini acara wanita surgawi, jangan sampai ibu-ibu terjebak dengan keadaan atau kebiasaan ini yang namanya nyusuh, membuat sarang. Ini bukan berarti saudara boleh membuang barang sembarangan, tidak. Kalau memang dibutuhkan ya perlu disimpan. Tetapi yang saya mau bicarakan adalah hati kita harus benar-benar dikosongkan, saudara. Hati kita harus benar-benar dikosongkan. Dikosongkan dari segala keinginan-keinginan atau apapun juga yang kita anggap itu menjadi pelengkap atau kebahagiaan hidup. Jangan nyusuhi. Ya makin hari kita harus makin tidak punya apa-apa. Kalau saudara memperhatikan pemberitaan firman Tuhan hari Jumat tanggal 10 September, saya bicara mengenai hal ini, saya jelaskan. Pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, ayat ini menjadi ayat yang saya gali pada hari Jumat dalam tema mempersiapkan kematian yang bermartabat. Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Berarti sejak dia hidup, dia sudah tidak punya keinginan, saudaraku. Dan ini bagian dari mempersiapkan kematian yang bermartabat. Ya, saya tidak mengulangi pembahasan yang panjang lebar ini, tetapi saudara-saudara bisa mendengarkan ya, Jumat tanggal 10 September 2021. Nah, kembali kepada pokok masalah kita. Ibu-ibu harus berani ya melepaskan segala ikatan. Berulang-ulang terus saya bicara, berulang-ulang terus saya bicara. Karena proses melepaskan diri dari ikatan ini tidak mudah. Saya seperti saudara juga.
Sama. Saya sama seperti saudara yang memiliki keikatan-ikatan, kesenangan-kesenangan dan menganggap ada barang-barang tertentu yang itu melengkapi hidup. Dan kalau saya tidak memilikinya, merasa kurang lengkap atau kurang bahagia. Tetapi lewat perjalanan waktu, Tuhan menyadarkan saya dengan kebenaran-kebenaran, ya saya harus tanggalkan. Ini termasuk menanggalkan masalah yang menjadi berhala, ya. Ya, nanti saya singgung mengenai hal ini. Orang-orang tua yang hatinya pedih, kecewa, dendam, sakit hati terhadap anak misalnya, atau terhadap pasangan hidup yang mengecewakan, itu juga harus ditanggalkan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan, tetapi saya kemukakan bahwa ketika kita ada di hadapan tata pengadilan Kristus, kita benar-benar sudah bersih. Ada satu lagu yang saya tulis dan ini termasuk lagu favoritnya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Ibu-ibu harus berhasil membayangkan, ibu-ibu tergeletak tak berdaya di ujung maut. Ya. Nah, biasanya pada waktu atau momentum atau saat-saat seperti itu orang mencoba menggapai-gapai pegangan. Dan kalau tidak terbiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itu ada kengerian yang luar biasa sebab dia tidak menemukan tangan yang dia genggam. Tetapi kalau seseorang sudah biasa melepaskan semua yang dia genggam, dia biasa menggenggam tangan Tuhan. Pada waktu di ujung maut dalam sekarat itu, dia sudah biasa menggenggam. Ya, tapi kalau dia tidak melepaskan yang mestinya dilepaskan, sudah melekat di tangan dan dia tidak akan bisa lepaskan dengan mudah. Lagi pula Allah juga Allah yang memiliki harga diri atau kemuliaan atau nilai diri dan punya tatanan. Kalau selama saudara punya kesempatan tidak menghormati dia dalam keadaan mendesak baru mencari dia, itu kurang ajar. Menggapai-gapai begitu saudara. Sementara engkau tidak bisa menggenggam Tuhan, selain Tuhan tidak bisa digenggam, tanganmu penuh dengan barang. Nah, saudara harus bisa membayangkan itu dan saya sudah berhasil membayangkan. Maksud saya paling tidak lebih berhasil karena saya terus memikirkan hal itu, saudaraku. Saya terus memikirkan hal itu. Ngeri sekali kalau sampai saya di ujung maut masih banyak yang kupegang. Mengerikan. Saya juga membayangkan ketika saya sudah mati dimasukkan peti. Tiada yang dapat ku genggam. Semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Bahkan peti pun tidak diisi 2 orang, saudara. Ya, saya pernah juga menyaksikan atau tahu bagaimana ada suami yang meninggal, lalu gak lama istrinya meninggal. Dalam hari-hari di mana pasangannya belum dikubur, jadi akhirnya ada 2 peti. Memang 1 liang lahat, tetapi 2 peti ditumpuk. Di peti pun tidak bisa berdua, saudara. Nah, Anda bayangkan itu waktu kita masuk peti, dipaku duk, 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 sendiri loh. Saya sering membayangkan itu. Lalu dibawa ke kuburan, dikubur di situ. Saudara harus membayangkan itu dan betapa tidak berartinya hidup ini, saudaraku. Makanya kalau kita masih mau nyusui, mengerikan, saudara. Kita kalau masih mau menyusui, mengerikan, saudara. Ya, khususnya kepada ibu-ibu ya, kaum wanita. Saya baru bicara dengan seorang ibu hari ini. Dia memiliki harta. Saya sama sekali tidak berharap ia memberi untuk saya atau gereja. Aduh, enggak lah. Itu sudah bukan kelas saya, maaf, bukan sombong. Saya mengatakan, Bu, karena usianya sudah 70 tahun lebih, di atas saya 10 tahun saya kira itu, rambutnya sudah memutih. Saya bilang, Bu, yang penting mempersiapkan diri pulang ke surga. Ketika dia berkata begini, sebab dia mulai berkata, lalu saya apa yang harus saya lakukan ya Pak, saya sudah tua begini. Ibu mempersiapkan diri. Ibu harus tanya Tuhan, harta ibu berikan untuk anak, untuk cucu, tidak salah. Tapi juga ada bagian-bagian untuk pekerjaan Tuhan yang ibu harus penuhi. Tidak harus untuk saya, terserah ibu. Supaya jangan ada yang kita genggam. Jangan makin tua, makin menyusui, ya. Ibu-ibu yang dalam waktu-waktu tertentu membuka brankasnya, membuka kotak perhiasannya, dia lihat, dia gosok-gosok, dia pakai kanan kiri. Ya. Dipakai walaupun tidak keluar rumah, saudara. Kasihan, saudara. Kasihan. Seperti dulu saya pernah cerita, saya mengenal seorang bapak. Ya, seorang bapak. Mertuanya, ibu dari istrinya itu tinggal bersama. Maaf, maksud saya, dia punya ibu tinggal bersama. Seorang bapak, dia punya ibu tinggal bersama. Nah, menantunya, ya, perempuan tentunya ya. Ini bapak punya ibu tinggal bersama. Menantunya itu punya berlian. Pemberian dari ibu dari wanita itu. Saya ingat saya sudah meninggal mungkin ya. Padahal orang tua ini sudah di kursi roda, sudah sangat tua, mengangkat kepala pun sudah tidak sanggup. Entah karena sakit, entah karena memang terlalu tua dia begini nih saudara. Kalau didorong kursi roda begini. Tapi setiap kali melihat menantunya yang pakai berlian, dia melirik. Dia melihat terus. Sampai suatu hari ibu ini berkata kepada menantunya, Nik, kalau orang Tionghoa Jawa suka memanggil perempuan itu noni ya, Nik ya, Nik. Ya begitu ya panggilannya noni, Nik.
Boyo itu berliannya untuk mami gitu. Mami itu mertua gitu. Ya enggak bisa itu pemberian dari orang tua. Kalau dikasih maminya nanti mami mertua kasih orang lain bisa bahaya kan gitu. Atau jadi rebutan warisan, ini harganya kan bukan murah. Ya saya tidak berani memberikan angka, tapi itu besar berliannya, makanya masa begitu kinclong kelihatan. Bayangkan saudara, ibu-ibu ngangkat kepala pun sudah nggak sanggup. Tapi masih bisa mencoba melirik atau mencoba berusaha mengangkat kepala untuk melirik berlian menantu. Coba saudara, bisa begitu loh. Aduh bener-bener deh. Kalau saudara ya ibu-ibu kaum wanita masih punya gairah memiliki dunia ini, waduh kasihan jangan. Jadi kalau ibu-ibu ditinggal suami ya sudah. Jangan lepaskan itu masalah suami. Katakan begini, toh aku mati tidak satu peti berdua kok. Satu liang berdua bisa, tapi itu pun gak ada artinya. Nah ibu belajar soal wanita surgawi ini supaya bisa nyanyi begini. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kan begitu saudara. Ya, kan begitu. Jadi saudara, kalau engkau masih menggenggam banyak hal, engkau tidak bisa menggenggam Tuhan. Dan ini yang saya katakan berulang-ulang, waktu kita menghadap Tuhan itu tangan kita jangan menggenggam apapun, harus sudah kosong. Sebab yang kita genggam hanya Tuhan. Maka sekali lagi, tanggal 10 September hari Jumat, saya bicara mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat, saya bicara mengenai ini, yang kuingini engkau saja. Memang harus melepaskan semuanya, baru bermartabat. Sebab ketika engkau melepaskan semuanya, tidak ada yang kau miliki, baru engkau bisa memiliki Tuhan. Baru kita bisa memiliki Tuhan, saudaraku. Nah itulah sebabnya lagu yang pertama tadi saya nyanyikan, saudara masih ingat di awal saya nyanyi tadi? Yang tinggal hanya namaku, terukir di nisan batu, tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu, di tanah kering yang beku telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi hanya tubuh yang fana, tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Jangan saudara disesatkan oleh pemikiran, dan ini juga ucapan orang saudaraku. Bagaimana kita mikir surga, kekekalan lah, ngurus kehidupan hari ini saja juga kita masih berantakan atau susah. Ini setan itu punya kalimat begitu. Kalau kita memikirkan kekekalan, kita bergumul untuk membersihkan diri dari segala ikatan. Saudaraku, itu tidak akan mengganggu
kesibukan, aktivitas, tanggung jawab kita dalam menjalani hidup. Sama sekali tidak akan mengganggu. Justru kita akan memperoleh berkat rohani melalui berbagai pengalaman hidup yang kita jalani. Dan kebenaran yang saya sampaikan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi ibu-ibu atau kaum wanita. Ya, kalimat-kalimat yang sederhana tapi sebenarnya tidak sederhana. Yang tinggal hanya namaku. Tidak ada saudara yang kita bawa. Saudara tahu itu, saya tahu, saudara tahu. Tapi coba renungkan, hayati. Kalau manusia akhirnya cuma menjadi debu, tanah, apa artinya? Tapi Allah yang baik, Allah merancang bahwa Allah akan membangkitkan orang mati, memberi tubuh kemuliaan dan menempatkan kita di langit baru, bumi baru. Nah, disitulah saudaraku sekalian kita memperoleh kehidupan yang sempurna. Nah, kalimat lagu tadi di bagian kedua, alam sekitar membisu di tanah kering yang beku, telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Berakhir semua. Ya, saudaraku. Terus terang saya khawatir ya, ibu-ibu yang hidupnya nyaman, yang terhormat, hartanya banyak, ibaratnya punya sayap lebar, mau terbang kemana saja bisa. Tapi sayap itu tidak bisa menerbangkan saudara ke surga. Nah, bagi ibu-ibu yang miskin, yang tertindas, yang dikhianati suami, tidak dihormati anak, Anda punya sayap rohani yang makin panjang. Yang tidak membawa Anda kemana-mana, tapi membawa Anda ke dalam kerajaan surga. Saya senang saya mengurusi ibu-ibu seperti ini. Benar. Saya tinggal menghitung hari, saya meninggal dunia, saya akan bertemu dengan ibu-ibu seperti ini. Dan ibu-ibu seperti ini akan berkata, terima kasih Pak Eras, karena Bapak sudah memperkenalkan saya dengan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membuat saya punya sayap, sehingga saya bisa terbang. Nah, saudara, seiring dengan sayap rohani saudara yang berkembang, saudaraku, seiring dengan sayap rohani saudara yang berkembang, saudara juga harus menanggalkan semua, saudara harus menanggalkan semua ikatan atau belenggu supaya saudara bisa terbang. Kalau masih punya banyak ikatan-ikatan, Anda tidak bisa terbang, saudaraku. Ini bahaya, Anda tidak akan bisa terbang. Anda harus melepaskan beban, seiring dengan beban Anda lepaskan, keterikatan dengan dunia Anda lepaskan, Anda punya, ibu-ibu punya sayap rohani yang akan melebar, mengembang, saudaraku. Dan saya sendiri senang, saya senang sedang mengembangkan sayap rohani saya, saudaraku. Saya juga melepaskan semua kesenangan-kesenangan dunia, ya. Saya sedang melepaskan kesenangan-kesenangan dunia yang sudah terlanjur melekat dalam hidup saya. Termasuk prestasi dalam pelayanan yang menjadi kebanggaan saya. Dan itu ternyata bisa berpotensi membuat saya tidak bisa terbang. Karena dengan kebanggaan sebagai pendeta, dengan jemaat jumlah banyak, dengan gelar dan lain sebagainya, saya menjadi terikat di situ. Nah, saya khawatir ibu-ibu yang uangnya banyak, terhormat, nyaman, sayapmu luas, tapi sayap ini yang mengembang itu bukan sayap yang membawa saudara ke surga. Itu sayap yang menerbangkan Anda dimanapun dengan segala kesenangan.
Tetapi bagi ibu-ibu yang tertindas, tidak punya suami, dikhianati suami, tidak dihormati anak, miskin, terbuang, saudara memiliki sayap rohani yang bisa berkembang. Sementara saudara ikut wanita surgawi mendengarkan khotbah saya ini, saudara bisa diterbangkan. Dan jujur saja saudaraku sekalian, bahwa apa yang saya katakan ini sebenarnya belum mewakili semua kebenaran yang saya maksud. Masih harus dilengkapi, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan menolong saudara bisa mengerti apa yang saya katakan. Roh Kudus akan melengkapi apa yang saya kemukakan ini sesuai dengan pergumulan hidup. Dan ajaibnya, dan ini pasti terjadi. Kalau ibu-ibu, kalau kaum wanita, kalau saudara-saudara sungguh-sungguh menyambut firman ini, nanti ada suara yang akan menjelaskan lebih lengkap apa yang saya kemukakan ini. Pasti sesuai dengan konteks pergumulan keadaan hidup saudara. Pasti nanti saudara akan bisa merasakan itu. Bagaimana Tuhan memberikan kepada saudara hikmat-hikmat menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam hidup ini. Makanya kepada ibu-ibu ya, percayalah kalau ibu-ibu ikut doa pagi, tiap kali ikut doa pagi, setiap hari ikut doa pagi jam 5, ibu-ibu akan mendapatkan banyak berkat rohani yang tidak bisa disampaikan dalam satu kali kesempatan. Lewat doa bersama setiap pagi itu akan terjadi perubahan. Kalau saya kaitkan dengan sayap rohani kita mengembang lebih luas. Lebih panjang, kita akan makin terbang tinggi. Masalah datang, Anda makin terbang tinggi. Seperti yang tadi saya janjikan saudara ya. Masalah-masalah hidup yang kita hadapi itu akan membuat kita lebih terbang tinggi. Ya, badai kehidupan membuat kita terbang tinggi seperti Raja Wali, saudara. Dan kita harus melepaskan masalah-masalah hidup yang membelenggu kita. Jadi yang membelenggu kita bisa berupa barang, materi, kehormatan, tapi juga yang membelenggu kita bisa masalah-masalah hidup. Kekecewaan, kepahitan yang kita alami, itu juga bisa menjadi belenggu dan ikatan yang membuat kita tidak bisa terbang. Maka bayangkan saudara sekarat. Saudara sekarat, bayangkan itu. Nah sebentar saudara punya kesempatan untuk membayangkan Anda sekarat. Tanganmu pasti sedang menggapai-gapai cari pegangan. Kalau kita sudah biasa melepaskan semua ikatan, tidak nyusui, kita akan bisa menggenggam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk menggenggam kita. Benar saudaraku. Tapi kalau tanganmu penuh dengan barang, masih banyak kesenangan, masih ada dalam kepahitan, kekecewaan, dalam tekanan masalah, berarti memberalakan masalah. Saudara tidak akan bisa menggenggam Tuhan. Sebab orang yang terbelenggu oleh masalah, yang hanyut dan tenggelam oleh masalah, itu memandang seakan-akan masalah lebih besar dari Tuhan. Padahal Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Saudara, apa yang saya sampaikan ini benar-benar dibutuhkan orang. Dibutuhkan orang zaman sekarang di mana kematian mudah dialami oleh seseorang, saudaraku. Ibu-ibu, kaum wanita yang kekasih, kita tidak bisa berdiri di dua wilayah. Satu kaki di surga, satu kaki di dunia, tidak bisa. Kita harus memiliki positioning atau posisi. Kita mau pilih apa. Dan sebagai anak-anak Tuhan,
anak-anak Allah maksud saya, yang diberi kesempatan untuk memiliki dan mengalami kebangkitan dan memperoleh langit baru, bumi baru, kita memilih memiliki iman seperti iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Kita menjawab, ada Tuhan aku. Iman yang dimaksud ini adalah iman dalam ketaatan penuh kepada Allah. Dan hanya orang-orang yang melepaskan segala ikatan dan belenggu di dalam hidupnya yang bisa memiliki penyerahan total, ketaatan total kepada Tuhan. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, direngkulmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Menit pertama saya mulai muncul, saya sudah bicara mengenai pemakaman. Pernahkah Anda datang ke pemakaman? Sekarang saya ulangi, pernahkah Anda datang ke pemakaman? Pasti pernah. Ada nama-nama di nisan itu. Akhirnya saudara bayangkan bahwa nama kita ada di nisan tersebut. Betapa tidak berartinya hidup manusia yang singkat kemudian menjadi debu. Tetapi Allah yang baik menyediakan kebangkitan dan langit baru, bumi baru. Tentu bagi mereka yang layak dijemput Tuhan dan dibawa ke tempat di mana Dia ada, kita ada. Hidup kita memang singkat di bumi ini, tapi kita menorehkan kisah jejak anak Allah di hidup kita. 33,5 tahun Yesus menorehkan kisah jejak anak Allah. Umur kita mungkin 70, 75, 80 tahun. Menorehkan kisah jejak anak Allah di hidup saudara. Yang bernama Nini, Endang, Esther, Vivi, Erastus, dan lain sebagainya. Menorehkan kisah jejak anak Allah di hidup kita. Jadi jangan terbelenggu oleh masalah-masalah hidup. Jangan terikat oleh keinginan-keinginan dunia. Miliki iman seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, apakah anak manusia mendapat iman di bumi? Kita mengatakan, ada Tuhan, aku, saya Tuhan. Iman yang dikehendaki oleh Tuhan adalah iman penyerahan total. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang melepaskan semua belenggu dan ikatan. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya tidak semua
Yang saya maksud bisa saya kemukakan dengan perkataan. Dan baiknya mestinya tidak bisa. Tetapi Roh Kudus akan menerjemahkan kebenaran ini di dalam hidup ibu-ibu, dalam hidup kaum wanita, sesuai dengan konteks hidup saudara. Jangan ingini dunia sama sekali. Miliki positioning atau posisi, aku memilih Tuhan. Aku memilih pulang ke surga. Aku tidak memilih yang lain. Saudara, doa pagi jam 5 via Zoom dan Truth ID, ikuti terus. Karena saudaraku sekalian, hal ini akan benar-benar mengubah hidup saudara. Suatu hari di langit baru, bumi baru, saya mau mendengar saudara berkata, terima kasih Pak Eras. Dengan mendengar suara kebenaran, saya punya sayap rohani yang membuat saya ada di sini. Dan kita ketemu Tuhan di langit baru, bumi baru. Wanita surgawi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saya bisa menghayati apa yang dikatakan oleh Paulus. Lebih dari penghayatan saya sebelumnya. Aku cemburu dengan cemburu ilahi. Karena aku mempertunangkan kamu dengan Dia, Yesus sebagai mempelai. Demikian saudaraku, saya rindu saudara-saudara dan saya menjadi mempelai wanita. Perawan suci yang tidak bercacat. Artinya tidak mengingini dunia, hanya mengingini Tuhan saja. Sebesar apapun masalahmu, jangan anggap sebagai masalah besar. Itu bisa dilalui. Sebesar apapun masalah, paling banter tuh mati kita. Dan mati pun kita kebahagiaan. Tetaplah di Truth ID. Tetaplah ikut doa pagi jam 5. Saudara tidak akan pernah menyesal. Satu kali kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kerajaan surga. Dan semua penderitaan berlalu tidak ada artinya. Mari bersama. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kaum ibu, kita angkat tangan kita. Bapa, firman-Mu Engkau berikan bagi kami, juga untuk saya Bapa. Sebagai pembicara saya lebih dituntut untuk memenuhi apa yang saya khotbahkan. Dan saya nekat untuk menuruti firman-Mu, seberat apapun firman ini. Aku mau Bapa. Kami semua bersedia Bapa, menanggalkan semua beban, ikatan dan belenggu, supaya sayap rohani kami mengembang. Dan kami dijumpai Tuhan
sebagai masih memiliki iman sesuai dengan iman yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan bawa kami ke negeri-Mu. Terima kasih untuk firman ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.